Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan ini tema yang saya ingin sampaikan adalah fadilah atau keutamaan apabila kita senantiasa istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebangka desa dan Nabi tamakdi acila kangapa tawi narikuna rampi ramalang nadiniat dampangat dosana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Namun sebelum saya menyampaikan beberapa fadilah apabila kita senantiasa istighfar atau bertobat kepada Allah, ada 4 hal yang menyebabkan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang menghalangi sehingga dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menserikatkan Allah. Di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wajibun pun Allah taala pura dia nak dampangi dosa na to mapat duai ni kia nak dampangamu sinin na dosa-dosa lain angke na poil pun Allah taala. Menurut tafsiran na panritata Pung Allah Ta'ala dia nak dampangi dosa na tumapat dua dari ku angka tu man dari ku angka na mapat dua mitar dia nang kena tobakan. Dia tidak sempat bertobat sampai dia menghempuskan nafas yang terakhir, maka tidak ada ampunannya nanti di hari kiamat, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Barang siapa yang mensyirikatkan Allah maka diharamkan surga baginya. Nah, haram kami itu Allah Ta'ala. Wa ma'wahu nar, dan neraka lah pantas sebagai tempat tinggalnya. Yang kedua, yang menyebabkan Allah tidak menerima tobat kita kalau kita mempermainkan Allah. Agi asangnya culi-culi pun Allah Ta'ala. Narik kulila tamisi mata melodam pamakdi astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Niki apa engkau kata si mata kamu tu pega dosa. Dia sesuai ada nasib apa engkau kena. Biasa nak pada tomat makdi sesap ada sit digau gau yang mapanas. Maka Nabi ta al mustaghfiru bil lizani al musirru ala zambi kal mustahsiu bi rabbi. Nigi taulilan imbasi mata melot dam pamakni astaghfirullah melot dam pangatoba kafu al musirru ala sambi tapi si mata kamu pega dosa maka berarti na cobi-cobi ngipung Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah tidak akan menerima tobat kita apabila nyawa kita sudah ada di tenggorokan. Karena proses pencabutan nyawa menurut para ulama ada 3-4 tahapan. Mulai jari kaki kita sampai lutut kita masih diterima, pintu tobat masih terbuka dalam saat itu. Mulai lutut sampai paha itu masih terbuka pintu tobat Allah. Paha sampai tenggorokan, apabila sudah sampai di tenggorokan tasiddulan ni tahu, maka Allah sudah menutup pintu tobatnya. Makanya Nabi mengatakan tuqbalu taubatil abdi ma lam yugarrir. Diterima lengumpa tobat natai selama di nokku 3 roh na nyawa. Dan yang terakhir, apabila nanti matahari sudah terbit di barat, itu tanda-tanda hari kiamat besar. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nigi taubah. Riolo dia na pana mumpu atan na sewatang, maka itarima lengkum patobaan dari pung Allah Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Yang pertama, fadilah apabila kita senantiasa istighfar atau bertobat kepada Allah, memudahkan kita melaksanakan ibadah. Malu pegau pakasiang. Nasama kini panggulut Ibn Ghazali rahimakumullah. Kalau kita merasakan berat untuk menjalankan suatu ibadah, mawatang itu tongas sumpajang, mawata tomo tomas sumpajah su, apalagi mo tomas sumpajah tahajud, itu tanda. Maka dia angka dosa-dosa terlalu hidayah.
angka dosa-dosa tanari aleta na sabari na mawatang ipigoyero amalai. Maka perbanyaklah istighfar dan bertobat. Semakin Nabi ta'innal mu'mina iza asnaba. Nariku itu tematapai nariku pegang dosa. Nukita nuktatun sauda fi kalbi. Maka ada titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosa kita lakukan, maka semakin banyak titik-titik hitam di hati kita. Sehingga itulah yang menutupi cahaya hidayah Allah yang kana mawatang ifego yasangi pasturan na Allah Ta'ala. Tapi faintaba wa nasa wastaghfara sakala qalbu. Tapi narikuang kakimel lotowa. Dan niya mapesawir dosa dan niya istighfar melot dampang, maka Allah mensucikan, membersihkan hati kita kembali sehingga mudah kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, fadilah apabila kita senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah, kita dijadikan Allah sebagai Habibullah. Allah mencintai kita. Inilah tingkatan yang luar biasa, yang tinggi di dalam agama kita kalau Allah mencintai kita. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Menyipunna Allah Ta'ala na puji doang kisimata mellotoba dan nisimata angke pacinga lena. Ya, kalau kita Allah mencintai kita, maka perbanyak istighfar dan senantiasa mensucikan diri kita. Yang ketiga, keempat dan kelima, Allah akan memberikan jalan keluar setiap ada masalah. Na pariuranui ki Allah Ta'ala reku angka susata dan niya nawarik ki Allah Ta'ala dalle reku angka na de nang kanisanna. Maka Nabi tamallasimal istighfar. Barang siapa yang membiasakan dirinya senantiasa membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap ada masalah yang ia hadapi. Dari kuangka masalah pasti angka ya jalan keluar nawarik kepada Allah Ta'ala. Wa min kulli hammin farja. Allah akan memberikan kesenangan setiap kita menghadapi kesusahan. Nawarik kiriurannu kepada Allah Ta'ala tungkat-tungkas kesusata. Wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Dan niya nawarik kepada Allah Ta'ala dalle rigo angkana din angkani sanna-sanna. Kita tidak pernah perhitungkan. Langsung ada rezeki yang Allah berikan. Kenapa kepada kita? Kenapa? Karena keutamaan berkahnya istighfar yang kita senantiasa ucapkan. Yang keenam, fadilah apabila kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan Nabi dalam perbanyak istighfar. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah mi'atu marra fi kulli yawm. Ya Nabi mengatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Fa inni atubu ila Allah, karena saya sendiri bertobat kepada Allah mi'atu marra fi kulli yawm, 100 kali setiap hari. Bayangkan, Nabi kita sendiri yang sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Salah satu manusia yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan hanya Nabi. Tapi dia senantiasa memperbanyak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sampai 100 kali dia bertobat sehari. Apalagi kita sebagai umatnya manusia biasa. Macam mak kita atau dosa atau maring kalinga atau dosa atau bicara atau dosa atau joka atau dosa atau mungkin sebaiknya kita lebih banyak istighfar kita dari baginda Rasulullah. Kalau kita senantiasa istighfar berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang hidupkan sunnah Nabi berarti dia mencintai Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini gini punya Nabi berarti siwaki mati Nabi talala surga. Yang ketujuh, fadilah apabila kita senantiasa istighfar kepada Allah, itu akan menolak bencana yang Allah akan turunkan. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, maka Allahu mu'azzibahun wa anta fihim, wa maka Allahu mu'azzibahun wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah Ta'ala na patur pacalan na narikuang kompok ay Muhammad itangana umam. Makukuy Nabi tadi ni gaga. Menurut tafsiran na panritata, tidak mungkin na patur Allah Ta'ala musibah abala nariku pada angka kipatui ajaran agama angki pura na contohkan Nabi ta. Yang kedua, maka Allahu mu'azzibahum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah Ta'ala na patur abala na patur musibah
dari kepada kamu kisi mata istighfar melot dampan dan niat tobat ya Allah pun Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salah satu orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat apabila terlalu banyak kata-kata istighfarnya pada waktu dia hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifi istighfaran katsira." Beruntunglah, maufanya kalau di hari kiamat nanti dibuka catatan amalnya, ternyata setelah diperiksa terlalu banyak kata-kata astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat. Jadi mungkin inilah sekedar tauziah pada malam ini, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya terutama bagi diri saya. Kalau ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah itu juga semata-mata datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an wa al-tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.